Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel Islamic Kewan? Jumpa kembali dengan kami pada seri fikih anak mengenal 5 hukum Islam. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum Islam. Apa ya hukum Islam itu? Hukum Islam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Hukum Islam disebut juga hukum syara. Jadi, dari keterangan tadi dapat kita simpulkan hukum Islam secara garis besar artinya adalah aturan kehidupan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Maksudnya apa ya? Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa sumber utama aturan Allah adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah perkataan Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad. Sedangkan hadis maksudnya adalah segala perkataan, perbuatan, atau persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Baik Al-Quran maupun hadis berisi pedoman-pedoman hidup yang dapat kita pelajari. Nah, dari keduanya kita bisa tahu apa saja perbuatan baik yang harus kita ikuti dan apa-apa saja perbuatan buruk yang harus kita jauhi. Teman-teman, Allah memberikan aturan-aturan ini untuk kebaikan manusia itu sendiri. Maksudnya bagaimana ya? Mari kita perhatikan tayangan berikut ini. Dari tayangan tersebut dapat terlihat bahwa setiap kendaraan ingin berjalan menurut kemauannya sendiri, sehingga jalanannya menjadi macet. Lalu lintas tidak tertib dan tidak teratur karena tidak ada peraturan yang mengatur. Sekarang kita lihat video tayangan berikutnya. Dari video kedua ini dapat kita saksikan bahwa lalu lintas menjadi tertib dan teratur karena ada yang mengatur, yaitu Pak Polisi. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa aturan dibuat untuk mengatur dan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Sebagaimana aturan Allah yang dibuat untuk manusia yang menghasilkan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada manusia itu sendiri. Dengan adanya aturan-aturan ini, maka kita akan disayang Allah dan kehidupan di dunia akan teratur. Kita harus selalu ingat bahwa Allah selalu mengawasi kita di dunia dan akan membalas semua perbuatan kita di akhirat. Kalau kalian ingat lagu Malaikat dan Tugasnya yang sudah kita pelajari sebelumnya, di dalamnya ada satu bait, yaitu Allah kan selalu mengawasi kita, merekam baik buruk perbuatan kita. Ingatlah nanti kita akan ditanya, mempertanggungjawabkan semua amal kita. Ya, Allah akan selalu mengawasi kita. Para malaikat akan merekam dan mencatat baik buruk perbuatan kita. Maka kita harus selalu ingat, nanti di akhirat kita akan ditanya dan kita akan diminta bertanggung jawab atas semua perbuatan baik buruk kita. Perbuatan baik akan dicatat Allah sebagai pahala dan perbuatan buruk akan dicatat Allah sebagai dosa. Semua amal perbuatan kita inilah yang akan membawa kita ke dalam surga atau sebaliknya. Teman-teman, yang diatur dengan aturan Allah atau hukum Islam adalah perbuatan manusia, bukan benda. Jadi ingat ya, yang diatur dengan hukum Islam atau aturan Allah adalah perbuatannya, bukan bendanya. Maksudnya bagaimana ya? Yuk kita lihat contoh berikut ini. Yang diatur dengan aturan Allah atau hukum Islam itu perbuatan makan ayam, bukan ayamnya. Yang diatur dengan aturan Allah atau hukum Islam yaitu perbuatan mencurinya, bukan uangnya. Yang diatur dengan aturan Allah atau hukum Islam itu perbuatan membantu ibu mencuci piring, bukan piringnya. Jadi dapat disimpulkan yang diatur atau dihukumi itu perbuatan, bukan benda. Selanjutnya,
aturan Allah itu ada yang dapat dipahami alasan dan manfaatnya untuk kita, dan ada yang hanya Allah yang tahu alasan dan manfaatnya. Maksudnya? Yuk kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama, hukum mencuri adalah haram atau dilarang Allah. Orang yang mencuri akan dicatat sebagai orang yang berdosa. Alasannya karena mencuri dapat merugikan orang lain. Contoh yang kedua, hukum memakan babi adalah haram, dilarang Allah. Orang yang memakan babi juga akan dicatat sebagai orang yang berdosa. Untuk alasan dan kenapanya, hanya Allah yang tahu alasan dan manfaatnya untuk kita. Tugas kita hanya mengikuti aturan-aturannya. Tujuan hukum Islam. Maksudnya? Ya, semua aturan-aturan Allah ini bertujuan untuk kebaikan manusia. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi, aturan Allah yang diberikan kepada manusia isinya pasti tentang kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu akan kembali kepada manusia itu sendiri. Lebih jelasnya, aturan hukum Islam bertujuan untuk menjaga agama Islam itu sendiri. Karena agama adalah petunjuk hidup kita, pedoman hidup manusia. Kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk dari ajaran agama kita. Yang kedua, tujuan hukum Islam yaitu untuk menjaga jiwa manusia. Aturan Allah itu memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Selanjutnya, tujuan hukum Islam yaitu untuk menjaga akal manusia. Karena dengan mempergunakan akal, manusia akan dapat berpikir tentang Allah, tentang alam semesta dan dirinya sendiri. Selanjutnya, tujuan hukum Islam yaitu untuk menjaga keturunan. Aturan Allah menjaga agar kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Tujuan hukum Islam selanjutnya yaitu untuk menjaga harta. Ya, aturan Allah menjaga agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya dengan hartanya yang dimiliki. Lalu, apa saja hukum Islam itu? Untuk lebih memudahkan kalian dalam menghafal 5 hukum Islam, kalian dapat menghafalnya dengan lagu atau bernyanyi. Lagunya adalah sebagai berikut. Ada 5 macam hukum Islam Allah berikan untuk kebaikan. Wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Mari semua kita perhatikan. Ya, ada 5 macam hukum Islam, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Dari grafik atau bagan berikut ini dapat kita lihat ada hukum Islam apabila dikerjakan dan apabila ditinggalkan. Hukum Islam ada 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Sebagai pengingat bahwa pahala adalah catatan amal kebaikan dan dosa adalah catatan amal keburukan. Wajib apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan berdosa. Sunnah apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Mubah apabila dikerjakan tidak berpahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Makruh apabila dikerjakan tidak disukai, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Dan haram apabila dikerjakan berdosa dan apabila ditinggalkan berpahala. Mari kita perhatikan penjelasan dari masing-masing hukum Islam. Wajib. Wajib itu adalah perbuatan yang apabila dikerjakan berpahala dan apabila ditinggalkan berdosa. Contoh perbuatan wajib adalah sholat, puasa di bulan Ramadan, dan membayar zakat. Semua perbuatan ini adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan wajib, yaitu apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan kita mendapatkan dosa. Hukum Islam selanjutnya yaitu sunnah. Sunnah yaitu segala perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Contoh perbuatan sunnah yaitu mencontoh Nabi Muhammad seperti makan dengan tangan kanan, menghadapkan wajah
ke khatib ketika sholat Jumat, mengucapkan salam ketika bertemu, melakukan sholat tahiyatul masjid, melakukan puasa Senin Kamis, dan banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Nah, perlu diketahui, Allah cinta kepada mereka yang memperbanyak ibadah sunnah setelah mengerjakan ibadah wajib. Dan Allah menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang mengerjakannya untuk mengharap ridho dari Allah. Hukum Islam selanjutnya adalah mubah. Mubah yaitu segala perbuatan yang apabila dikerjakan tidak berpahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Contoh perbuatan mubah adalah makan, berjalan, tidur, dan lain-lain. Perbuatan mubah ini apabila dikerjakan tidak berpahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Hukum Islam selanjutnya yaitu makruh. Makruh adalah perbuatan yang apabila dikerjakan tidak disukai dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan makruh adalah memakan buah pete atau makanan yang bisa menyebabkan bau sehingga mengganggu orang lain. Meskipun memakannya adalah boleh, akan tetapi karena menyebabkan bau sehingga dapat mengganggu orang lain, maka perbuatan ini termasuk perbuatan yang makruh, yaitu apabila dikerjakan tidak disukai, apabila ditinggalkan berpahala. Hukum Islam yang selanjutnya adalah haram. Haram adalah segala perbuatan yang apabila dikerjakan kita mendapatkan dosa, dan apabila ditinggalkan kita mendapatkan pahala. Contoh perbuatan haram adalah memakan babi, mencuri, berbuat buruk kepada orang tua, dan berbagai macam perbuatan buruk lainnya. Nah, semua perbuatan buruk ini apabila dikerjakan kita mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan kita mendapatkan pahala. Setelah mengetahui pengertian dan contoh dari 5 hukum Islam, sekarang mari kita perhatikan apa manfaat hukum Islam tersebut untuk kita. Ada banyak manfaat adanya hukum Islam ini, yaitu antara lain apabila kita kerjakan, kehidupan manusia akan lebih teratur dan sesuai dengan keinginan Allah, yaitu Tuhan kita. Kita akan tahu mana perbuatan yang harus kita lakukan dan mana perbuatan yang harus kita tinggalkan. Dan dengan mematuhi hukum Islam ini, kita akan dicintai Allah dan akan mendapat gelar orang yang bertakwa, yaitu orang yang mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya, apabila kita mengerjakan dan patuh terhadap hukum-hukum Islam ini, kita akan mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat nanti. Teman-teman sahabat channel Islamic One, begitulah pelajaran kita pada hari ini. Kalian dapat memahami kembali materi tentang 5 hukum Islam dengan mengulang video ini. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.